Kebohongan apa yang pernah kamu lakukan kepada orang tuamu ketika kalian masih berada di usia 17 tahun? Atau umur-umur di mana masa pubertas itu membuat segala cerita cinta menjadi indah? Kalau saya tentu aja pernah berbohong kepada kedua orang tua saya di usia-usia krusial itu. Namun karena saya sempat sadar akan hal yang tidak baik, maka kebenaran akan menepati tepatnya sendiri. Di dalam video kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah yang akan mengajarkan kita betapa kejujuran itu secara ekstrim bisa menyelamatkan kita dari kematian. Gadis ini bernama Diska Putri yang saat itu baru berusia 17 tahun. Saat itu ia masih duduk di bangku kelas 2 SMU di sebuah sekolah yang terdapat di sekitar tempat ia tinggal. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Ibu Diana dan Bapak Soekardi. Mereka tinggal di daerah Ciaruten, Cibung Bulang, Bogor, Jawa Barat. Pada saat itu tahun 2021, sistem pengajaran secara online atau daring sedang diterapkan saat itu. Dikarenakan pandemi COVID-19 sedang merajalela, jadi hampir sebagian besar kegiatan belajar dan mengajar dilakukan dengan cara menggunakan gawai. Diska merupakan gadis periang yang ringan tangan. Ia tak ragu untuk membantu segala pekerjaan rumah yang ditugaskan kepadanya. Selain itu, Diska Putri dikenal sebagai anak yang ceria. Suasana rumah dan lingkungan sekitar ia tinggal akan berasa lebih hangat ketika ia ada di tengah-tengahnya. Suatu hari pada tanggal 24 Februari tahun 2021, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah berpakaian dengan rapi, kemudian Diska Putri meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke warnet untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Dengan tanpa curiga, lalu kedua orang tua Diska Putri mengizinkan anaknya untuk pergi. Kala itu, tak lupa orang tua Diska Putri mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak karena pandemi saat itu sedang merajalela. Siang hari sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, Ibu Diska Putri kemudian mengirimkan pesan WhatsApp yang kemudian dijawab oleh Diska Putri dengan jawaban sedang banyak tugas dan kemungkinan akan sampai rumah sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan anaknya belum kembali pulang juga, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat, kemudian sang ibu mengirimkan pesan WhatsApp-nya kembali, namun kala itu pesannya tidak terkirim. Dicobanya untuk menelpon handphonenya, namun hasilnya handphone Diska Putri tidak aktif. Dengan gerak cepat, kemudian sang ayah segera mengambil sepeda motornya dan bergegas mencari anak cantiknya itu. Dia mencari dan mendatangi setiap warnet yang ada di daerahnya saat itu, namun hasilnya nihil. Ia tak menemukan di mana anaknya saat itu. Sang ibu juga berusaha menghubungi teman-teman Diska Putri yang kebetulan ia pun juga mengenalnya. Teman-teman Diska Putri yang sang ibu hubungi mengatakan bahwa kala itu ia tak bersama dengan Diska Putri dan saat itu juga tak ada tugas yang mengharuskan dikerjakan di warnet. Seorang ibu dan seorang ayah malam itu nampaknya berpikir bahwa pentingnya arti sebuah kejujuran. Lalu kemana perginya Diska Putri? Apakah benar-benar ia mengerjakan tugas di warnet? Atau dia malah pergi ke tempat lain setelah itu? Iya, tapi kemana? Kabar hilangnya segera menyebar ke seluruh pelosok desa. Keesokan harinya sebuah telepon masuk. Di dalam telepon itu teman ayah Diska Putri pun berpesan untuk segera mengecek ponselnya. Dikarenakan ia baru saja mengirimkan sebuah foto atau video. Setelah itu diceknya handphonenya dan ia buka WhatsApp-nya dan ia kaget karena temannya baru saja mengirimkan sebuah foto KTP milik anak sulungnya. Segera dengan langkah 1000 sang ayah pun menuju Polres Bogor. Sesampainya di sana, walau hanya melihatnya dari layar ponsel saja, ia yakin bahwa objek mengerikan itu adalah putri sulungnya yang belum kembali sedari kemarin. Ya, anaknya Diska Putri ditemukan oleh salah satu staf toko bangunan di daerah Cilebut, Bogor dalam keadaan meringkuk terlipat dalam sebuah kantong plastik sampah saat itu. Pagi itu staf toko bangunan merasa aneh kenapa ada sebuah bungkusan yang berbentuk hitam besar di depan pintu dan kenapa juga bungkusan itu berat. Ia pun kaget ketika ia pun berusaha untuk mengangkatnya seperti ia menyentuh sebuah kulit manusia. Segera tanpa pikir panjang, ia pun segera melaporkan kejadian itu ke Pak RT di tempat ia tinggal. Lalu diteruskannya ke pihak kepolisian. Sesampainya di lokasi,
Polisi langsung menyisir lokasi dan mengamankan temuan tersebut. Ibu Diana dan Bapak Soekardi selaku orang tua Diska Putri kaget bukan main. Melihat jasad itu benar adanya bahwa itu adalah anak sulungnya. Tangis kesedihan pecah pagi itu. Evakuasi pihak kepolisian kemudian dilanjutkan dengan autopsi. Hasilnya pun sungguh di luar nalar dan membuat kaget semua pihak. Pada jasad Diska Putri ditemukan luka memar di bagian leher. Luka tersebut mengoyak bagian organ dalam tenggorokan hingga menyebabkan korban tewas. Luka itu identik dengan luka cekikan. Selain itu, ditemukan juga kekerasan yang menyasar pada organ vital korban. Pencarian pelaku atas pembunuhan sadis ini kemudian dilakukan oleh pihak polisi. Tak lama berselang, tepat tanggal 10 Maret 2021, polisi menangkap M. Rian alias Mamat. Ia tak bisa mengelak ketika ia ditangkap di rumahnya di daerah Depok, Jawa Barat. Kepada polisi ia mengaku telah dengan sadar menghabisi nyawa Diska Putri di sebuah hotel di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 24 Februari tahun 2021, tepat di mana Diska Putri pergi dengan izin mengerjakan tugasnya pada orang tua. Apakah Diska Putri mengalami ruda paksa sebelum ia tewas? Pertanyaan itu tidak sepenuhnya benar, namun ada benarnya. Nanti kita akan sama-sama menemukan jawabannya sebentar lagi. Pagi itu tanggal 24 Februari tahun 2021, sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat, M. Rian yang saat itu berusia 21 tahun sedang berselancar di dunia maya. Pria yang hari-harinya itu berjualan barang secara online tiba-tiba tersentak melihat sebuah postingan di aplikasi Facebook yang berbunyi seperti ini kira-kira. Butuh uang hari ini, siap open BO, long time free main. Segera M. Rian memeriksa foto-foto yang diupload di laman Facebook orang itu. Setelah dirasa cocok, kemudian M. Rian langsung mengirimkan pesan pribadi kepada orang itu. Di dalam chat tersebut singkat kata terjadi sebuah kesepakatan tentang harga sewa long time, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Kemudian chatnya pun berlanjut ke aplikasi WhatsApp. Di dalam chat WhatsApp keduanya membuat janji untuk bertemu di stasiun Citayam, Jawa Barat. M. Rian yang sudah tak sabar ingin bertemu dengan sosok wanita cantik itu akhirnya bisa menemuinya. Gadis itu nampak cantik, muda, dan M. Rian sangat suka dengannya. Mereka bertemu kemudian berjabat tangan. Sambil mengenalkan nama masing-masing, M. Rian berkata, "Halo, saya Rian." "Iya halo, saya Diska Putri," jawab Diska Putri. Setelah itu berlalulah mereka menuju sepeda motor Honda Vario. Motor pinjaman juga sih itu. Langsung menuju sebuah hotel di kawasan Puncak. Sebelum sampai di lokasi, mereka sempat berhenti sebentar untuk makan siang dan membeli beberapa cemilan. Setelah sama-sama kenyang, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, tibalah mereka di sebuah hotel yang bernama Hotel Amanah di kawasan Puncak, Bogor. Di sana M. Rian melakukan check-in dan memberikan KTP-nya sebagai jaminan. Setelah membayar Rp150.000, kemudian mereka mendapatkan nomor 28. Mereka berdua sama-sama masuk ke dalam kamar tersebut. Di dalam kamar mereka sempat ngobrol-ngobrol sambil menegak anggur merah yang M. Rian sudah siapkan sebelumnya. Dan di saat itu pula M. Rian memberikan uang sebesar 1 juta rupiah kepada Diska Putri. Dan terjadilah acara puncak di kamar nomor 28 tersebut. Setelah selesai dengan acara puncaknya, mereka berdua kemudian kembali ngobrol-ngobrol sambil nenggak anggur merah. 1 jam kemudian, acara puncak sesi kedua pun segera dimulai. Sempat tertidur karena lelah. Kemudian sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat, M. Rian meminta Diska Putri untuk melakukan acara puncak sesi ketiga. Dikarenakan menurutnya, ia telah membayar full untuk long time bersamanya. Namun Diska Putri menolak ajakan M. Rian. Katanya, kalau mau nambah, bayar 2 juta dulu. Perjanjiannya seperti apa sama korban ini? Dia perjanjiannya 1 juta long time. Oh gitu. 1 malam sampai pagi. Tapi dia mintanya? Dia minta 2 juta. Minta 2 juta. M. Rian kaget dan protes. Kenapa harus tambah uangnya? Padahal deal yang terjadi adalah 1 juta rupiah sampai pagi atau long time.
dan terjadilah perdebatan itu. Dikarenakan emosi yang memuncak, kemudian Emrian mendorong Diska Putri ke tempat tidur. Dalam keadaan tengkurap, kemudian Emrian mencekik leher Diska Putri sekuat tenaga dengan kedua tangannya. Diska Putri sempat memberontak sekuat-kuatnya, namun dikarenakan tenaga Emrian jauh lebih kuat, Diska Putri pun akhirnya tak berdaya. Ia lemas dan kemudian tewas. Dalam keadaan tewas, Emrian yang nampaknya sedang berada di titik birahi tinggi ini tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk kembali melakukan aksi bejatnya. Ia kemudian kembali melakukan persetubuhan dengan tubuh Diska Putri yang sudah tak bernyawa itu. Namun kali ini, ia melakukannya dari pintu belakang. Setelah acara puncak selesai, Emrian pun segera menghubungi temannya. Ia bermaksud untuk menyewa tas gunung besar milik temannya itu. Sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat, Emrian meninggalkan hotel untuk mengambil tas gunung besar tersebut. Sebelumnya ia pun juga mampir ke rumahnya untuk mengambil 2 lembar kantung sampah besar warna hitam. Pukul 00 waktu Indonesia Barat, ia kembali ke hotel untuk mengurus jasad Diska Putri yang terbujur lemas di atas kasur tersebut. Kemudian ia memasuki kamar. Di saat ia memeriksa keadaan Diska Putri, kemudian otak mesum Emrian pun kembali menguasai dirinya. Ia kemudian melakukan aksi biadabnya itu ke jasad Diska Putri, kembali dari pintu belakang. Kayaknya Emrian gak mau rugi ya, karena udah bayar 1 juta rupiah untuk long time. Setelah selesai, kemudian Emrian pun memakaikan pakaian ke jasad Diska Putri. Kemudian ia menekuk tubuh Diska Putri agar bisa ia masukkan ke dalam kantong plastik besar tersebut. Setelah itu, ia pun memasukkan kantong plastik itu ke dalam tas gunung besar tersebut. Dan Emrian kemudian pergi meninggalkan Hotel Amanah dengan menggendong mayat di dalam tas gunung tersebut. Kemudian ia bergegas menuju daerah Cilebut, Bogor. Di sana ia pun membuang jasad Diska Putri di depan toko bangunan sekira pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu ia pulang ke rumahnya. Sebelum itu Emrian sempat menjual barang-barang milik korban berupa handphone dan kalung milik korban. Masing-masing ia jual dengan harga Rp1.700.000 dan Rp600.000. Uang tersebut kemudian dipakainya untuk kebutuhan sehari-hari. Di Hotel Puncak. Di Hotel Puncak? Ngapain? Diapain? Cekik. Dicekik? Iya, Pak. Terus? Udah, cekik aja. Nah, habis itu diapain? Coba bungkus plastik. Bungkus plastik? Iya. Bawanya pakai apa? Saya sewa tas Sewa tas di teman saya. teman kamu. Iya. Terus? Saya bawa. Dimasukin ke ransel itu? Iya. Si mayat? Iya. Dibungkus plastik? Iya. Terus ditaruh? Iya. Apakah kejahatan Emrian berhenti sampai di sini saja? Tidak. Kejahatan yang sama ia lakukan terhadap seorang wanita yang berstatus janda anak 1. Wanita itu bernama Elia Lisnawati, 23 tahun. Seorang tulang punggung keluarga harus menegang nyawanya di tangan Emrian. Jasad Elia Lisnawati kemudian ditemukan di sebuah jalan di daerah Gunung Gelis Pasir Angin, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Temuan 2 jasad wanita tersebut terjadi di satu wilayah hukum Polresta Bogor, Jawa Barat. Kemudian menemukan titik terang bahwa pelakunya satu orang yang sama. Pada tanggal 10 Maret 2021 pada pukul 19.30 dan dari hasil pengembangan termasuk jejak digital diketahui pula bahwa pelaku tidak hanya 1 kali melakukan pembunuhan terhadap korbannya. TKP pertama Sekira tanggal 10 Maret tahun 2021, berakhirlah sudah pelarian Emrian. Ia diringkus di rumahnya di daerah Depok, Jawa Barat tanpa perlawanan. Ia kemudian digelandang ke kantor polisi dan harus bertanggung jawab atas segala kejahatan yang telah ia lakukan terhadap 2 wanita tersebut. Di dalam penyidikan terkuak sebuah fakta bahwa pelaku positif menggunakan narkoba jenis syabu dan Inex. Dalam persidangan yang digelar oleh Pengadilan Negeri Cibinong, hakim mendengarkan pembelaan yang terdakwa bacakan bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan itu dan berjanji untuk menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Ketukan Palu memvonis terdakwa Emrian dengan hukuman 13 tahun penjara atau lebih ringan 1 tahun dari tuntutan JPU.
Dan kisah ini pun berakhir